Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jamain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau saya dapat melaksanakan presentasi pada saat ini. Tak lupa pula kita panjatkan doa terhadap arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen, yakni Bapak Mardendi Saputra dan Bapak Oyatra Utamawarda. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kita pada saat ini, yaitu azas falsafah dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga. Azas falsafah dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dasar penting dalam proses pembelajaran jasmani. Azas adalah dasar atau pokok pikiran yang menjadi landasan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam konteks pendidikan, azas digunakan sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajar agar berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai tujuan. Berikut beberapa bagian-bagian dari azas. Yang pertama, azas biologis, yaitu menekankan pada pemahaman tentang fungsi tubuh manusia, pertumbuhan, perkembangan, dan bagaimana aktivitas fisik memengaruhi kesehatan. Yang kedua adalah azas psikologis, yaitu memperhatikan aspek kejiwaan seperti motivasi, emosi, kepercayaan diri, dan bagaimana olahraga dapat membentuk karakter positif. Yang ketiga adalah azas sosiologi, yaitu menekankan pada interaksi sosial, kerjasama, sportivitas, dan bagaimana olahraga dapat membangun komunitas yang sehat. Yang keempat adalah azas pedagogis, yaitu berfokus pada metode pengajaran yang efektif, pendekatan yang sesuai dengan usia dan kemampuan seperti peserta didik, serta evaluasi yang komprehensif. Yang kedua adalah falsafah pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama adalah holistik, yaitu memandang manusia sebagai kesehatan utuh antara jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani bukan hanya tentang pengembangan fisik, tetapi juga mental, emosional, dan sosial. Yang kedua adalah humanistik, yaitu menekankan pada pengembangan potensi individu secara optimal. Setiap individu memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda, dan pendidikan jasmani harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga adalah demokratis, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan olahraga tanpa memandang perbedaan latar belakang. Yang keempat adalah progresif, yaitu pendidikan jasmani harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Metode pengajaran dan materi pembelajaran harus diperbarui agar relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, bagian integral, yaitu pendidikan jasmani bukan hanya sekadar kegiatan ekstrakurikuler, tapi merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, sarana pengembangan karakter, yaitu olahraga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pengembangan nilai-nilai positif seperti disiplin, kerja keras, sportivitas, dan kepemimpinan. Yang ketiga adalah investasi kesehatan, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan berolahraga secara teratur. Risiko penyakit kronis dapat dikurangi. Yang keempat adalah potensi ekonomi, yaitu industri olahraga memiliki potensi ekonomi yang besar. Pendidikan jasmani dan olahraga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengembangkan industri ini. Baiklah, itulah presentasi saya pada saat ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.